Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok saya sendiri Nurul Mutmainah Sabrini dan teman saya Rosma Winda pada kali ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah sistem operasi dengan judul struktur penyimpanan massal. Baiklah, untuk yang pertama ini akan dijelaskan oleh Rosma Winda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dengan subbab struktur penyimpanan massal. Ada 3 struktur penyimpanan massal, yaitu 1. Disk magnetik. Disk magnetik ini menyediakan sebagian besar penyimpanan sekunder yang paling banyak digunakan di sistem komputer modern. Setiap disk piring memiliki bentuk lingkaran data dengan diameter piring berkisar antara 1,8 hingga 3,5 inci. 2. Solid state disk. Solid state disk adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. SSD ini memiliki kecepatan yang lebih cepat daripada drive disk magnetik karena interface bus dapat menyebabkan batasan besar pada throughput. 3. Pita magnetik. Pita magnetik ini digunakan sebagai media penyimpanan sekunder awal yang dapat menampung data. Proses penyimpanan pita magnetik. Ada 2 proses penyimpanan pita magnetik, yaitu 1. Pada proses penyimpanan atau pembacaan data tape head, arus menyentuh media sehingga dapat mempercepat kinerja pita tersebut. 2. Data pada pita magnetik direkam secara berurutan dengan menggunakan driver khusus untuk masing-masing jenis pita magnetik, karena perekaman dilakukan secara bersamaan. Maka, untuk mengakses data yang terletak di tengah, driver harus memutar gulung pita head hingga mencapai tempat data tersebut. Proses kedua ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Struktur disk. Disk menyediakan penyimpanan sekunder bagi sistem komputer modern. Magnetic tape sebelumnya yang digunakan sebagai media penyimpanan sekunder, tetapi waktu aksesnya yang jauh lebih lambat daripada disk. Oleh karena itu, tape ini digunakan untuk backup, untuk penyimpanan informasi yang tidak sharing, sebagai media untuk mentransfer informasi dari satu sistem ke sistem yang lain, dan untuk menyimpan sejumlah data yang terlalu besar untuk sistem disk. Disk drive modern ini dialamatkan sebagai suatu array satu dimensi yang besar dari blok logik, di mana blok logik ini merupakan unit terkecil dari transfer. Ukuran dari blok logik biasanya adalah 520 byte. Walaupun sejumlah disk dapat diformat di level rendah untuk memilih sebuah ukuran blok logik yang berbeda, misalnya 1024 bit. Array satu dimensi dari blok logis dipetakan ke sektor-sektor disk secara berurutan. Proses pemetaan berlangsung secara berurutan dari sektor 0, lalu ke seluruh trek dari silinder tersebut, lalu ke seluruh silinder mulai dari silinder terluar sampai ke silinder terdalam. Pengubahan nomor blok logik dapat dilakukan dengan pemetaan menjadi sebuah alamat. Lampiran disk. Ada 3 lampiran disk, yaitu hash attached storage atau hash merupakan sistem penyimpanan yang terhubung secara langsung dengan komputer menggunakan interface bus dan ID. Dalam implementasinya pada jaringan host, hash ini disebut sebagai server attached storage karena sistem penyimpanannya terdapat di dalam server. Device penyimpanan yang cocok untuk digunakan sebagai hash adalah hard disk, write array, serta drive CD, DVD, dan tape. 2. Network Attached Storage atau NAS adalah suatu konsep penyimpanan bersama pada suatu jaringan. NAS ini berkomunikasi menggunakan Network File System atau NFS untuk Unix, Common Internet File System
untuk Microsoft Windows, FTP, HTTP, dan protokol network lainnya. NAS ini membawa kebebasan platform dan meningkatkan kinerja bagi suatu jaringan. NAS ini juga melayani kebutuhan penyimpanan yang spesifik dengan sistem operasi. NAS ini digunakan untuk melayani network yang memiliki banyak klien, server, dan operasi yang menangani tas seperti WebCC dan proxy. 3. Storage Area Network atau SAN adalah network private yang menghubungkan server dan unit penyimpanan. Keunggulan dari SAN ini yaitu sejumlah host dan storage array dapat di-attach ke SAN yang sama dan storage dapat dialokasikan secara dinamis pada host. Sebuah SAN switch dapat mengizinkan atau melarang akses antara host dan storage. Contoh, apabila host kehabisan disk space, maka SAN dapat mengalokasikan storage lebih banyak pada host tersebut. SAN memungkinkan cluster server untuk berbagi storage yang sama dan memungkinkan storage array untuk memasukkan beberapa koneksi host langsung. SAN ini biasanya memiliki jumlah port yang lebih banyak dan port yang lebih murah. Penjadwalan disk. Ada 4 penjadwalan disk, yaitu penjadwalan FCFS, 2 penjadwalan SSTF. Untuk melayani semua permintaan yang dekat dengan posisi kepala saat ini, sebelum memindahkan kepala jauh untuk melayani permintaan lain. Asumsinya adalah dasar untuk algoritma Shortest Seek Time First atau SSTF. Algoritma ini memilih permintaan dengan waktu pencarian paling sedikit dari posisi kepala saat ini. SSTF ini memilih permintaan tertunda yang paling dekat dengan posisi kepala saat ini. 3. Penjadwalan scan. 4. Penjadwalan C-scan adalah varian dari scan yang dirancang untuk menyediakan waktu tunggu yang lebih seragam. C-scan ini memindahkan hit dari satu ujung disk ke ujung lainnya. Selanjutnya, melayani permintaan di sepanjang jalan. Namun, ketika kepala mencapai ujung yang lain, ia segera kembali ke awal disk tanpa melayani permintaan apapun pada perjalanan kembali. Algoritma ini pada dasarnya memperlakukan silinder sebagai daftar melingkar yang membungkus dari silinder terakhir ke yang pertama. Manajemen disk. 1. Performatan disk. Sebuah disk dapat menyimpan data. Disk ini dibagi menjadi beberapa sektor yang dapat dibaca oleh pengontrol disk. Proses ini disebut dengan performatan tingkat rendah atau performatan fisik. Performatan tingkat rendah ini diisi disk dengan struktur data khusus untuk setiap sektornya. Adapun struktur datanya itu terdiri dari header, area data, dan trailer. Sebelum dapat menggunakan disk untuk menyimpan file, sistem operasi masih perlu merekam struktur datanya pada disk. Ia melakukannya dalam 2 langkah, yaitu lakukan partisi disk menjadi satu atau lebih ke dalam kelompok silinder. 2. Pemformatan logis atau pembuatan sistem file. Pada langkah ini, sistem operasi menyimpan struktur data sistem file ke dalam disk. Beberapa sistem operasi memberikan program khusus kemampuan untuk menggunakan partisi disk sebagai array besar blok logika tanpa perlu struktur data sistem file. Array ini kadang disebut dengan disk murni atau mentah, dan input-output untuk array ini juga disebut dengan input-output murni atau mentah. 2. Bookboard. Bootstrap merupakan inisial yang menjelaskan mengenai semua aspek sistem mulai dari register, CPU ke pengontrol perangkat dan isi memori utama. Kemudian memulai sistem operasi. Untuk melakukan tugasnya, Bootstrap menemukan kernel sistem operasi pada disk yang dapat memuat kernel itu ke dalam memori dan berlanjut ke alamat awal Untuk melakukan tugasnya, Bootstrap menemukan kernel sistem operasi pada disk yang dapat memuat kernel itu ke dalam memori dan berlanjut ke alamat awal untuk mulai eksekusi sistem operasi.
Masalahnya adalah Bootstrap ini memerlukan perubahan perangkat keras ROM untuk dapat mengubah kode Bootstrap. Oleh karenanya, sebagian besar sistem menyimpan program pemuat Bootstrap kecil ini di rembuk yang memiliki tugas membawa program Bootstrap lengkap dari disk. Untuk sebagian besar komputer, Bootstrap disimpan di ROM karena ROM tidak memerlukan inisialisasi dan berada di lokasi yang dapat dijalankan oleh prosesor saat dihidupkan atau di-set ulang. Program Bootstrap ini lebih lengkap, lebih canggih daripada Bootstrap Loader di boot ROM. Ia mampu memuat seluruh sistem operasi dari lokasi yang tidak tetap pada disk dan untuk memulai sistem operasi yang berjalan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materinya, yaitu masih mengenai manajemen disk. Di sini ada blok buruk. Dikatakan blok buruk yaitu karena disknya memiliki bagian yang bergerak dan toleransinya itu yang sangat sedikit, sehingga mereka rentan terhadap kegagalan. Blok-blok ini ditangani dengan berbagai cara tergantung pada disk dan pengontrol yang digunakan. Contohnya, pada disk sederhana seperti disk dengan pengontrol IDE, ia ditangani secara manual. Selain itu, strategi yang digunakan juga dengan memindai disk untuk menemukan blok buruk saat disk sedang diformat. Biasanya data yang ada pada blok buruk ini akan hilang, akan tetapi controller menyimpan daftar blok buruk pada disk. Controller dapat diminta untuk mengganti setiap bit sektor logis dengan salah satu sektor cadangannya. Jadi skema ini dikenal dengan hemat sektor atau penurusan. Adapun di sini terkadang kegagalan itu lengkap yang memenuhi kerusakan pada disk yang perlu diganti isinya dan dipulihkan dari media cadangan ke disk yang baru. Maka sering terjadi lebih dari satu sektor itu rusak, bahkan sebagian besar disk berasal dari pabrik dengan blok yang buruk. Oleh karena itu, blok-blok ini ditangani dengan berbagai cara. Selanjutnya, setiap adanya blok buruk yang ditemukan itu akan ditandai sebagai disk yang tidak dapat digunakan, sehingga sistem file tidak dapat mengalokasikannya. Kemudian jika terdapat blok yang rusak ini selama operasi normal, maka program khusus seperti Linux harus dijalankan secara manual untuk mencari blok buruknya, yaitu lalu menguncinya. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam judul manajemen. Di sini swap ruang atau swapping itu dia membahas tentang pemindahan seluruh proses antara disk dan memori utama. Bertukar itu terjadi ketika jumlah memori fisik mencapai titik krisis dan proses dipindahkan dari memori ke ruang swap untuk mengosongkan memori yang ada. Berikut beberapa bagiannya. Yang pertama itu ada penggunaan ruang tukar. Di sini, ruang swap ini digunakan dalam berbagai cara oleh sistem operasi yang berbeda tergantung pada algoritma manajemen memori yang digunakan. Ruang swap ini digunakan dalam berbagai cara oleh sistem operasi yang berbeda. Hal itu tergantung pada algoritma manajemen memori yang digunakan. Contohnya, pada sistem yang menerapkan swapping ini, yaitu dapat menggunakan ruang swap untuk menampung seluruh proses gambar termasuk segmen kode dan data yang ada. Kemudian jumlah ruang swap ini juga dapat bervariasi sesuai dengan beberapa megabyte yang ada pada ruang disk ke gigabyte tergantung pada jumlah memori fisik dan jumlah memori virtual yang didukungnya, serta cara memori virtual yang digunakannya. Next. Kemudian di sini yang kedua ada lokasi tukar ruang. Di sini untuk lokasi ruang swap kita dapat meningkatkan kinerja dengan menyimpan informasi lokasi blok dalam memori fisik dan menggunakan alat khusus untuk mengalokasikan blok yang berdekatan secara fisik untuk file swap-nya. Kemudian selain itu juga dapat dengan cara ruang swap dibuat secara terpisah partisi mentah. Kemudian manajer penyimpanan ruang swap yang terpisah digunakan untuk mengalokasikan
dan membatalkan alokasi blok dari partisi mentah tersebut. Kemudian manajer ini menggunakan algoritma yang dioptimalkan untuk kecepatan daripada efisiensi penyimpanan karena ruang swap lebih sering diakses daripada sistem file. Next. Kemudian di sini ada struktur RAID. Jadi array RAID ini adalah unit mandiri dengan pengontrol, cache, dan disknya sendiri yang dilampirkan ke host melalui satu atau lebih pengontrol standar. Pengaturan umum ini memungkinkan sistem operasi atau perangkat lunak fungsi RAID ini memiliki disk yang dilindungi oleh RAID. Hal ini bahkan digunakan pada sistem yang memiliki lapisan perangkat lunak RAID karena kesederhanaannya dan fleksibilitasnya. Kemudian penyimpanan RAID ini dapat disusun dalam berbagai cara. Contohnya, suatu sistem dapat memiliki disk yang langsung terpasang ke busnya. Dalam hal ini, sistem operasi dapat mengimplementasikan fungsionalitas RAID atau pengontrol host yang baik dapat mengontrol beberapa disk yang terpasang dan dapat mengimplementasikan RAID pada disk tersebut di perangkat kerasnya. Next. Kemudian yang pertama yang harus kita perhatikan pada struktur RAID ini yaitu peningkatan keandalan melalui redundansi. Jadi pendekatan paling sederhana untuk memperkenalkan redundansi adalah dengan menduplikasikan setiap disknya. Jadi teknik ini itu disebut dengan pencerminan. Dengan demikian, disk logis terdiri dari 2 disk fisik dan setiap penulisan dilakukan pada kedua disk. Hasilnya disebut dengan volume cermin. Jika salah satu disk dalam volume gagal, data dapat dibaca dari yang lainnya. Data juga akan hilang hanya jika disk yang kedua gagal sebelum disk pertama yang gagal itu diganti. Kemudian dalam bentuknya yang paling sederhana ini, pengupasan data terdiri dari berbagai bit setiap byte di beberapa disk atau disebut dengan stripping. Jadi paralelisme dalam sistem disk ini seperti yang dicapai melalui stripping memiliki 2 tujuan utama, yaitu tingkatkan throughput beberapa akses kecil atau akses halaman dengan load balancing dan kurangi waktu respon akses besar. Kemudian yang kedua ada peningkatan kinerja melalui paralelisme. Di sini akses paralel ke beberapa disk dalam meningkatkan kinerja, diantaranya yaitu mengenai kecepatan permintaan baca yang dapat ditangani menjadi 2 kali lipat. Kemudian kecepatan transfer setiap pembacaan sama seperti pada sistem disk yang tunggal. Tetapi jumlah pembacaan persatuan waktunya itu menjadi 2 kali lipat nilainya. Dengan beberapa disk, ia juga dapat meningkatkan kecepatan transfer dengan menghapus data di seluruh disk yang ada. Next. Selanjutnya ada tingkatan RAID. Di sini ada tingkat serangan 0, di mana pada RAID level 0 ini ia mengacu pada array disk dengan stripping pada level BLPK, tetapi tanpa redundansi. Kemudian yang kedua ada RAID tingkat 1, di mana ia mengacu pada pencerminan disk. Kemudian di RAID tingkat 2, dia juga dikenal dengan organisasi kode koreksi kesalahan gaya memori, atau disingkat dengan ECC. Kemudian RAID tingkat 3 itu atau organisasi bit interleave parity meningkat pada level 2 dengan mempertimbangkan fakta bahwa tidak sama seperti sistem memori. Pengontrol disk dapat deteksi apakah suatu sektor telah dibaca dengan benar atau tidak. Jadi di RAID tingkat 3 ini dia berfungsi sebagai pendeteksi apakah suatu sektor itu telah dibaca dengan benar atau tidak. Kemudian di RAID tingkat 4 ini, ia memiliki stripping level blok seperti pada RAID 0, dan sebagai tambahan menyimpan blok paritas pada disk terpisah untuk blok yang sesuai dari titik disk lainnya. Kemudian RAID tingkat 5 atau paritas terdistribusi blok interleave berbeda dari level 4 karena ia menyebarkan data dan paritas di antara semua T+1 disk daripada menyimpan data di paritas dalam satu disk. Kemudian RAID tingkat 6 juga disebut sebagai skema redundansi P plus Q, tetapi ia berbeda dengan pada RAID tingkat 5 karena ia menyimpan informasi tambahan yang berlebihan untuk menjaga terhadap beberapa kegagalan pada disk. Next.
Selanjutnya kita dapat melihat cara memilih tingkat rate. Jadi mengingat banyaknya pilihan yang dimiliki pada rate tersebut, pada tingkatan rate, jadi bagaimana cara si perancang ini dalam memilih sistem pada tingkatan rate. Salah satu pertimbangannya itu adalah dengan membangun kembali kinerja yang ada. Jadi jika sebuah disk gagal, waktu yang dibutuhkan untuk membangun kembali datanya itu bisa menjadi signifikan. Ini dapat menjadi faktor yang penting jika pasokan data terus-menerus diperlukan, karena ini adalah sistem basis data berkinerja tinggi. Untuk membangun kembali kinerja paling mudah yaitu untuk RAID level 1, karena data dapat disalin dari disk lainnya. Kemudian untuk level lainnya, kita perlu mengakses semua disk lain dalam array untuk membangun kembali data disk yang gagal. Kemudian pada RAID level 0 ini, ia digunakan dalam aplikasi berkinerja tinggi di mana kehilangan data tidak kritis. Kemudian pada RAID level 1, ia populer untuk aplikasi yang membutuhkan keandalan tinggi dengan pemulihan yang cepat. Kemudian RAID 0+1 dan 1+0 itu digunakan di mana kinerja dan keandalan sama-sama penting, misalnya untuk database yang kecil. Kemudian level 6 saat ini tidak didukung oleh banyak implementasi RAID, tetapi harusnya menawarkan keandalan yang lebih baik daripada level 5. Next. Kemudian judul yang terakhir yaitu ada implementasi penyimpanan stabil. Jadi menurut definisi yang ada, informasi yang berada di penyimpanan stabil ini tidak akan pernah hilang. Untuk dapat mengimplementasikannya, yaitu perlu mereplikasi atau menduplikat informasi yang diperlukan pada beberapa perangkat penyimpanan dengan mode kegagalan independen. Adapun caranya yaitu cara bagaimana memenuhi kebutuhan berupa mengkoordinasikan penulisan pembaruan dengan cara yang menjamin bahwa kegagalan selama pembaruan tidak akan meninggalkan semua salinan dalam keadaan rusak, yaitu disk dapat melakukan salah satu hasil dari 3 hasil, yaitu yang pertama, penyelesaian yang berhasil, data ditulis dengan benar pada disk. Kemudian yang kedua ada kegagalan sebagian, yaitu terjadi kegagalan di tengah transfer. Jadi hanya beberapa sektor saja yang ditulis dengan data baru dan sektor yang ditulis selama kegagalan mungkin telah rusak. Kemudian yang ketiga yaitu adanya kegagalan total. Jadi sistem perlu mendeteksikan dan menjalankan prosedur pemulihan untuk mengembalikan blok ke keadaan yang konsisten. Untuk dapat melakukannya, sistem harus memelihara 2 blok fisik untuk setiap blok logisnya. Nah, jadi di sini adapun operasi keluaran dijalankan sebagai berikut, yaitu yang pertama itu kita harus menulis informasi ke blok fisik yang pertama. Kemudian ketika penulisan pertama selesai dengan sukses, tulis informasi yang sama ke blok fisik yang kedua. Kemudian deklarasikan operasi selesai hanya setelah penulisan kedua selesai dengan sukses. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.